Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, kelompok 2 yang beranggotakan Lala Laila Zulfa dan Yoga Nur Septianto. Pada mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas, dosen pengampu Dr. Rusi Rusmiati Aliyah MPD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Pada video kali ini, kita akan membedah sebuah artikel dengan judul Tema Pendekatan Pengelolaan Kelas. Berikut artikelnya. Identitas artikel ini adalah penulis Neneng Nurmalasari, judul artikel Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas, Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, volume 2, nomor 1, halaman 1-10, tahun 2019. Mari kita bedah bersama. Cekidot. Guys, kemarin kita sudah belajar mengenai aspek, prinsip, fungsi, dan tujuan pengelolaan kelas. Sekarang kita akan belajar mengenai pendekatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu apa ya? Pengertian pengelolaan kelas menurut E. Mulyasa dikutip dalam artikel ini. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan. Selanjutnya kita bahas pendekatan pengelolaan kelas. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas dapat dikategorikan menjadi dua. 1. Masalah individu dan 2. Masalah kelompok. Masalah-masalah tersebut terjadi ketika seorang peserta didik ingin agar tingkah lakunya dapat diterima oleh orang lain. Nah, di antara tindakan atau perbuatan asosial yang bersifat individu menurut Direkurs adalah sebagai berikut. 1. Tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, misalnya membadut aktif di kelas atau berbuat serba lamban. 2. Tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, misalnya selalu mendebat atau kehilangan kendali emosional. 3. Tingkah laku bertujuan menyakiti orang lain, misalnya seperti mengata-ngatai. 4. Peragaan perempuan, yaitu dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun ketika yakin bahwa kegagalan yang menjadi bagiannya. Kemudian, masalah-masalah kelompok dalam pengelolaan kelas adalah yang pertama, biasanya kelas kurang kohesif. Jadi, stakeholder dalam kelasnya itu kurang berkesinambungan dan tidak ada kerjasama. Yang kedua, kelas memberikan reaksi negatif terhadap salah seorang peserta didik. Yang ketiga, kelas memberikan support kepada anggota kelas yang melanggar norma atau disiplin. Keempat, kelas mudah dialihkan konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, semangat kerja rendah. Dan yang terakhir adalah kelas kurang mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru, misalnya seperti pandemi sekarang ini. Melihat dari permasalahan tersebut, seorang guru yang profesional harus mengetahui permasalahan yang terjadi serta mampu memecahkan masalah tersebut. Kelas yang baik ditandai dengan interaksi yang baik pula. Interaksi yang baik bergantung pada pendekatan yang guru lakukan sebagai bagian dari pengelolaan kelas yang efektif. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan lesef, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Akan dijelaskan 4 pendekatan pengelolaan kelas. Stay tune. Pendekatan otoriter.
Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. 3. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan pendekatan peserta didik. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah. Pendekatan ini dikenal dengan sebagai pendekatan buku masak. Sekian, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.